Teman-teman, terima kasih Bung Ahmad, Bung Afandi, Bung Hoiril, kemudian Bang Afrizal, Afrizon, Riopos ya, Pak Siswoyo, Pak Yuki atas pertanyaan-pertanyaannya dan komentar serta harapan. Sebelum saya jawab teknisnya, saya ingin ajak kepada teman-teman semua hal yang ditanyakan terkait dengan besok itu jawabannya bisa dibuat menyenangkan kuping teman-teman. Oke? Bisa. Oh, saya akan A, B, C, D, keluar ruangan top, cocok. Nah, ini dia, gitu kira-kira. Saya nggak mau melakukan itu, teman-teman. Justru saya mengajak teman-teman semua. Nah, saya justru mengajak pada teman-teman semua, nanti kalau ketemu siapapun yang datang, apakah itu caleg, apakah itu calon bupati, calon wali kota, calon presiden, kalau ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, jawabannya bisa khayalan. Jawabannya bisa, namanya juga masa depan, bukan? Oh ya, saya akan A, B, C, D. Nah, kita juga ketika dengar gitu, wah cocok ini, saya suka ini. Kita bisa berikan jawaban begitu. Saya tidak mau melakukan itu. Saya mau melakukan itu. Jadi, yang saya mau ajak teman-teman sekalian adalah begini. Ini orang yang mau jadi caleg, yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, itu bukan orang yang baru kemarin sore datang. Okay? Dia sudah punya rekam jejak yang panjang. Betul tidak? Jadi Anda lihat tuh rekam jejaknya tuh. Kira-kira nanti kalau dia dapat tanggung jawab, dia akan kerjakan seperti apa? Jadi lihat itu. Jadi ketika ditanya, kenapa? Karena kita akan ketemu dengan begitu banyak hal, begitu banyak urusan yang belum pernah ditemui kemarin. Saya beri ilustrasi, saya menjadi gubernur di Jakarta. Ketika saya menjadi gubernur, apakah saya punya pengalaman teknis? Pengalaman teknis nih, tentang pengelolaan taman? Nggak punya. Apakah saya punya pengalaman teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan, green development? Nggak ada. Tetapi saya punya metode bekerja, metode berpikir yang itu dipakai kalau menghadapi persoalan apapun. Metodenya itu ada. Jadi ketemu urusan apapun itu metodenya dipakai. Nah, sama seperti ketemu dengan persoalan di sini. Macam-macam nih yang tadi diangkat. Tadi ketika saya sampaikan satu kalimat namanya keadilan sosial. Jadi ketika ketemu urusan apapun, keadilan sosial itu seperti apa? Contoh, tadi yang tanya guru. Bung Ahmad nih. Oh maaf, bukan. Afandi. Guru bagaimana? Mana Afandi nih? Tadi tanya tuh, guru kualitas terbatas, jumlah distribusi tidak merata misalnya. Jadi teman-teman sekalian, pendekatannya itu adalah bukan sekedar membuat sesuatu yang baru. Saya selalu gunakan 4 hal. Ini harus dicek. 1, dari yang sudah ada sekarang, apa yang perlu diteruskan? Dari yang sudah ada nih. Yang kedua, dari yang sudah ada sekarang, apa yang perlu dikoreksi? Oke? Yang ketiga, apa yang perlu dihentikan? Yang jangan diteruskan nih. Lalu yang keempat, hal baru apa yang harus dikerjakan? Jadi bukan hanya mau melakukan yang keempat. Biasanya kan bilang saya mau hal baru. Loh, yang selama ini gimana? Pemerintahan kan tidak bisa dari nol terus. Kenapa dari nol terus? Kasihan rakyat. Merugi terus-menerus. Hanya karena ego orang baru yang datang, semua dibatalkan. Jangan. Ada yang harus diteruskan, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dihentikan, dan ada yang baru yang harus pendekatannya seperti itu dalam semua urusan. Yang kedua, menggunakan ilmu pengetahuan. Saya ditanya, Pak, kalau ambil keputusan di mana di Jakarta? Pakai 3 hal. 1, gunakan seluruh ketentuan perundangan. Yang kedua, gunakan kepentingan publik. Yang ketiga, akal sehat. Oke, 3 itu dipakai. Jangan pernah tinggalkan akal sehat. Oke? Jadi bukan hanya sesuai ketentuan, tapi juga kepentingan umum dan akal
sehat, dan kadang-kadang harus berhadapan dengan ketentuan. Saya beri contoh. Tahun lalu UMP di Jakarta itu menurut ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kenaikannya hanya Rp30.000. Oke? Padahal selama ini UMP di Jakarta itu kalau naik sekitar Rp350.000-Rp400.000. Bayangkan keluar peraturan baru naiknya cuma 30.000. Buat Anda kira-kira 30.000 nih dapat berapa begini nih? Ini satu cangkir berapa sekarang? 2 kopi. Bayangkan 2 kopi. Itu kalau dilaksanakan sesuai ketentuan tapi tidak sesuai akal sehat. Betul tidak? Maksudnya laksanakan. Kita lakukan di Jakarta tentu pakai aturan juga. Rujukannya apa? Rujukan untung Jakarta itu punya undang-undang kekhususan daerah khusus ibu kota. Pakai peraturan itu kita naikkan UMP dengan persentase kenaikan yang sama dengan tahun yang sebelumnya. Diprotes, dianggap tidak sesuai ketentuan, dianggap itu melanggar. Kami diprotes ke PT UN. Kita jalan terus. Dan sekarang tahun ini nih pemerintah pusat membuat aturan yang serupa dengan keputusan kita tahun lalu. Iya. Jadi maksud saya, nanti ketika kita bertugas, Bapak Ibu teman-teman, lihat jangan hanya apa yang dijawab pertanyaan. Karena pertanyaan itu bisa dijawab untuk memuaskan perasaan sang petanya. Oke? Tapi yang Anda harus lihat adalah rekam jejaknya gimana. Kalau rekam jejaknya tidak mencerminkan itu nggak akan bisa terlaksana. Nah, kalau ditanya, Pak, bagaimana dengan ketimpangan? Nih, sistem demokrasi kita timpang, penduduk jarang, kemudian ada juga tentang kekhususan. Bapak sekalian, saya sampaikan bahwa kita gunakan prinsip keadilan itu untuk menyelesaikan semua urusan. Saya ditugas di Jakarta, saya ceritakan Jakarta aja, udah kenyataan soalnya. Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Kepulauan itu selama berdekade-dekade tidak pernah menjadi prioritas. Tidak pernah jadi prioritas. 5 tahun terakhir Anda boleh cek di Kepulauan Seribu. Sekarang di Kepulauan Seribu biaya hidup kebutuhan pokok setara dengan di daratan. Kenapa? Karena pasar induk Kramat Jati yang terkenal itu kita pindahkan dengan membuat namanya Jak Grosir. Semua warung-warung di Kepulauan Seribu tidak perlu belanja ke daratan Jakarta, cukup belanja di satu pulau dan semuanya mendapatkan dengan harga yang sangat murah. Langsung biaya hidup turun. Terus transportasi umum, ada kartunya. Ini misalnya ini kartu nih. Kartu ini biasanya dipakai orang yang tinggal di daratan. Yang di kepulauan kalau naik kendaraan umum harus pakai kapal, bukan? Harganya lebih murah atau lebih mahal itu? Lebih mahal, otomatis biaya hidup mereka lebih mahal. Apa yang terjadi sekarang? Kartunya bisa dipakai untuk kapal, bisa dipakai untuk bis, bisa dipakai untuk kereta, bisa dipakai untuk angkot. Seluruhnya kartu yang sama. Mendadak mereka biaya hidupnya turun. Jadi, ini kita tidak mengubah status Kepulauan Seribu dari wilayah administrasi Kepulauan Seribu menjadi wilayah otonom, tidak. Tapi isi kebijakannya yang diubah. Jadi, buat teman-teman semua di sini, insya Allah dengan pendekatan itu, hal-hal yang tadi ditanyakan, penyelesaiannya dikerjakan sama-sama. Saya tidak mau berpretensi seperti orang yang mengerti seluruh masalah. Tidak. Justru ketika ngelola Jakarta, saya selalu kolaborasi. Saya ajak orang semua yang relevan, yuk selesaikan masalah sama-sama. Bahkan di awal saya bilang, dan saya sampaikan, saya tidak minta Anda menyukai saya minta Anda untuk bantu bangun Jakarta. Itu aja. Nggak perlu suka, tapi yang penting bantu Jakarta. Dan itu yang kemudian kami gunakan. Jadi nanti, teman-teman, terkait dengan hal-hal spesifik, kita akan bicara sama-sama. Apa yang menjadi isu di berbagai daerah? Apa PR yang tertunda? Apa agenda kesejahteraan yang belum pernah tertunaikan? Dan bagaimana semua wilayah mendapatkan kesempatan. Kami bertugas di Jakarta, kalau Kepulauan Seribu aja nggak kurus, bagaimana kita ngirim pesan kepada seluruh Indonesia bahwa akan ada kesetaraan di semua tempat? Jangan harap itu terjadi. Jadi ini teman-teman. Kemudian sekarang itu cara berpikirnya. Lalu soal demokrasi yang timpang, kemudian juga disampaikan tadi bahwa
suara Jawa adalah penentu. Kalau dalam pandangan kami, penentunya bukan suara Jawa, tapi suara rakyat Indonesia. Di mana? Termasuk di Riau. Termasuk Riau, itulah semua penentu. Secara jumlah memang beda-beda. Tapi itu, lalu Bung Afrizon, tadi pertanyaan tentang kecurangan. Ya dijagain sama-sama Bang. Jagain sama-sama. Kalau bisa relawan-relawan ikut menjaga. Karena ini bukan suara satu orang. Ini adalah yang diselamatkan bukan suara satu orang. Yang diselamatkan adalah suara rakyat yang dititipkan lewat kotak-kotak di TPS itu. Yuk kita jagain sama-sama. Karena kalau tidak jagain sama-sama, dimanapun bisa terjadi pada siapapun. Lalu tentang guru, sebenarnya dulu ada sebuah program namanya GGD, Guru Garis Depan. Sayang guru garis depan ini tidak diteruskan. Itu harus dihidupkan lagi sehingga mereka bisa hadir di semua tempat dengan kualitas yang baik. Kemudian Pak Presiden Khairul Basar tentang gerakan mahasiswa. Ya, gerakan mahasiswa itu biasanya muncul ketika institusi penyalur aspirasi tidak lagi aspiratif. Ketika tidak aspiratif, lalu yang muncul lewat gerakan mahasiswa. Kalau institusi itu aspiratif, oposisi melakukan kritik, kemudian institusi-institusi kampus melakukan kritik, muncul, tidak masalah. Mahasiswa bisa tenang. Tapi kalau itu mampet, mahasiswa akan bergerak. Jadi kalau ditanya, apakah di masa depan, jangankan masa depan, masa lalu di DKI penuh dengan protes, nggak ada penangkapan, nggak ada pemproses pelaporan sama sekali nggak ada, dan didengarkan, dan ini menjadi bagian ya namanya juga demokrasi. Dalam demokrasi kita tidak bisa mengatur pikiran orang, tidak bisa mengatur perasaan orang, kita hanya bisa mengatur perbuatan. Ya, teman-teman, ini mau jalan terus sebetulnya. Saya sudah diingetin waktunya habis. Oke, dari semua itu yang nggak bisa kita atur adalah jam penerbangan pesawat. Nah, itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi teman-teman, terima kasih. Tapi nanti apa yang tidak disampaikan, insya Allah menjadi bahan bagi kami. Tidak dijawab sekarang, tapi kami catat untuk menjadi bahan. Tapi pendekatannya tadi, 4 hal itu dikerjakan kolaboratif. Dan semua pengambilan keputusan 3. Ketentuan, kepentingan publik, dan akal sehat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Kita langsung berfoto bersama saja, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, kita yang tidak bisa kita punya adalah